Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi Bapak. Apakah suara Bapak ini terdengar? Alhamdulillah terdengar. Alhamdulillah. Teman-temannya udah pada masuk semua? Sudah Pak. Baik, kalau sudah masuk semua, untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, kita baca doa dulu ya. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Silakan Marlia. Baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, untuk memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Marlia. Sebelum kita ke pembelajaran, Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Marlia, apakah hadir? Hadir Pak. Nelly, hadir? Alhamdulillah Nelly hadir Pak. Alhamdulillah. Ihsan, hadir? Hadir Pak. Baik, kita mulai saja ya. Izinkan Bapak untuk share screen terlebih dahulu. Materi untuk kita kali ini. Apakah sudah terlihat? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Nah, materi kita kali ini yaitu sistem pertahanan tubuh imun. Sebelum ke materi kita, Bapak akan memberitahu dulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, untuk tujuan yang pertama yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran scientific learning, siswa dapat menjelaskan pengertian antigen dan antibodi pada manusia. Yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran dengan metode pembelajaran ceramah, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis pertahanan tubuh. Nah, yang ketiga, siswa dapat mendeskripsikan mekanisme pertahanan tubuh pada manusia. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan pengertian imunisasi, jenis imunisasi, dan tujuannya. Yang kelima, siswa dapat membuat poster pentingnya imunisasi. Nah, sekarang Bapak akan bertanya kepada kalian, anak-anakku, apa itu sistem pertahanan tubuh? Siapa yang mau menjawab, raise hand dulu ya. Silakan. Ya, baik. Saudari Nelly, silakan. Apa itu sistem pertahanan tubuh? Yang Nelly tahu, jadi sistem pertahanan tubuh itu adalah pertahanan yang dimiliki oleh tubuh untuk mencegah masuknya bakteri, virus, ataupun hal lain yang menjadi patogen gitu Pak, penyebab penyakit. Nah, di mana tubuh manusia ini merupakan konstan yang konstan yang ditantang oleh si bakteri, virus, dan juga parasit lainnya itu, sehingga ia akan merangsang untuk mengeluarkan sistem pertahanan untuk mencegah dan menghambatnya, Pak. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih ya, Saudari Nelly, atas jawabannya. Nah, benar sekali ya. Nah, sistem pertahanan tubuh, kita masuk nih ke slide yang selanjutnya. Nah, sistem pertahanan tubuh adalah pertahanan yang dimiliki oleh tubuh untuk mencegah masuknya bakteri, virus, atau hal lain penyebab penyakit. Tubuh manusia adalah konstan yang ditantang oleh bakteri, virus, parasit, radiasi, matahari, dan polusi. Nah, sistem pertahanan atau kekebalan tubuh memiliki peranan dalam mengenali dan menghancurkan benda-benda asing atau sel abnormal yang merugikan tubuh kita. Sistem imunitas ini berbentuk sel-sel
tertentu yang berfungsi sebagai pasukan pertahanan tubuh kita dalam memerangi patogen yang sudah disebutkan di atas tadi, yang berpotensi menyebabkan gangguan pada tubuh kita. Saat patogen masuk ke tubuh kita, antigen atau molekul yang terletak pada dinding sel, bakteri, atau lapisan organisme merangsang sistem imunitas kita untuk menghasilkan antibodi untuk melawan dan melindungi tubuh kita. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian antigen dan antibodi. Nah, untuk antigen itu suatu substansi atau potensi dari suatu zat yang mampu merangsang timbulnya respon imun yang dapat dideteksi, baik berupa respon imun seluler maupun respon imun humoral, atau respon imun keduanya, berupa respon imun seluler maupun respon imun humoral, atau respon imun kedua-duanya. Karena sifatnya itu, maka antigen disebut juga imunogen. Imunogen yang paling poten umumnya merupakan makromolekuler protein, polisakarida atau polimer sintetik yang lain seperti poliphenylpyrrolidon atau disebut PPP. Faktor-faktor yang mempengaruhi imunisitas dari suatu molekul atau substansi sangat kompleks dan tidak dapat dipahami secara gamblang. Akan tetapi beberapa kondisi tertentu telah diketahui perannya dalam menimbulkan sifatnya imunogenisitas, seperti keasingan, ukuran molekul, kerumitan, struktur kimiawi, konstitusi genetik, metode pemasukan antigen, dan dosis. Nah, ada pengertian dari antibodi. Antibodi merupakan protein plasma yang dihasilkan oleh sel B. Sel B itu sendiri merupakan perkembangan dari limfosit yang berdiferensiasi menjadi sel plasma, dan sel plasma itu yang memproduksi antibodi. Nah, nama lain dari antibodi adalah imunoglobulin. Setelah antibodi berhasil mengalahkan antigen, antibodi akan memperbanyak diri. Sel hasil perbanyakan diri tersebut tidak akan berdiferensiasi dan disebut sel memori B. Sel ini berfungsi dalam respon imunitas sekunder, respon terhadap antigen yang sama di kemudian hari. Kita masuk ke fungsi antibodi. Antibodi mempunyai kemampuan dalam mengenali dan menempel atau melekat kepada antigen yang dikenali bisa menyebabkan penyakit pada tubuh. Kemudian ada struktur dasar antibodi. Struktur dasar antibodi ialah molekul katalis yang berbentuk huruf Y yang mempunyai 2 rantai polipeptida berat dan 2 rantai polipeptida ringan. Nah, masing-masing antibodi mempunyai rantai atas yang fungsinya untuk mengikat daripada antigen dengan rantai tersebut. Antibodi bisa mengikatkan diri sendiri ke tubuh antigen, sedangkan rantai bawah antibodi fungsinya untuk menentukan bagaimana antibodi bisa berhubungan dengan antigen. Melanjut lagi, apakah paham sampai sini, anak? Baik, Pak akan share screen video. Sudah muncul? Ini video pembelajaran mengenai kekebalan tubuh sekaligus antibodi ya. Apakah suaranya terdengar dalam video? Alhamdulillah terdengar jelas, Pak. Menyadarinya, jika tidak muncul penjalan merah, disertai dengan rasa gatal. Mengganggu, pastinya. Tapi benjolan itu adalah sinyal penting, pertanda bahwa kamu dilindungi oleh sistem imun tubuh. Pelindung utama tubuh terhadap infeksi, sakit, dan penyakit. Sistem ini adalah jejaring yang luas dari sel, jaringan, dan organ yang mengatur pertahanan tubuh terhadap ancaman penyakit. Tanpa sistem imun, kamu akan terkena miliaran bakteri, virus, dan toksin, bahkan hal kecil seperti kulit tergores atau flu musiman bisa mematikan.
Ancaman bagi tubuh kita berubah setiap saat. Jadi, respon imunnya harus menyesuaikan. Berarti ini memerlukan beragam jenis leukosit untuk mengatasi ancaman lewat cara yang berbeda. Terlepas dari keragaman ini, leukosit dibagi dalam dua kelompok sel utama yang mengatur serangan dua cabang. Pertama, fagosit yang mendorong respon imun tubuh dengan mengirim makrofag dan sel-sel dendritik ke dalam darah. Saat berkeliling, kedua sel tersebut membunuh sel asing yang ditemukan. Cukup dengan memakannya. Dengan demikian, fagosit bisa mengenali antigen pada kuman yang baru ditelannya dan mengirimkan informasi ini ke kelompok sel utama kedua untuk membantu pertahanan, yaitu limfosit. Sekelompok sel limfosit yang disebut sel T mencari sel tubuh yang terinfeksi dengan cepat memusnahkannya. Sementara itu, sel B dan sel T pembantu menggunakan informasi yang terkumpul dari antigen unik untuk memulai produksi protein khusus yang disebut antibodi. Ini adalah piece de resistance. Setiap antigen punya pola khas dan cocok yang dapat menempel pada antibodi seperti gembok dan kunci dan menghancurkan sel-sel yang menyerang. Sel B bisa menghasilkan jutaan antibodi yang kemudian beredar di tubuh lalu membasmi kuman hingga ancaman terburuk bisa teratasi. Biasanya, respon imun membasmi ancaman dalam beberapa hari. Kamu tidak langsung sembuh dari sakit, karena bukan itu tujuan sebenarnya. Tugas utamanya adalah menghentikan ancaman penyakit agar tak meningkat ke level berbahaya dalam tubuh Anda. Melalui pengawasan terus-menerus dari waktu ke waktu, sistem imun tubuh memberikan suatu keuntungan lain, yaitu membantu kita mengembangkan imunitas jangka panjang. Saat sel B dan sel T mengenali antigen, data tadi bisa digunakan untuk mengenali serangan kuman di masa depan. Saat ancaman kembali datang, sel bisa secepatnya menyebarkan antibodi yang tepat untuk mengatasi ancaman kuman sebelum mengganggu sel yang lain. Itulah cara tubuh mengembangkan imunitas terhadap penyakit tertentu. Imun, yang mengecoh sistem imun tubuh hingga menyerang sel tubuh sendiri yang sangat sehat. Tidak ada yang tahu pasti penyebabnya, tapi gangguan ini merusak sistem imun tubuh di segala tingkatan dan menimbulkan masalah seperti artritis, diabetes tipe L, dan skeloris ganda. Namun, bagi kebanyakan orang, sistem imun yang sehat akan berhasil mengatasi sekitar 300 kali sakit pilek dan kemungkinan infeksi yang lain yang tak terhitung banyaknya. Tanpa sistem imun, ancaman meningkat ke sesuatu yang lebih berbahaya. Nah, kurang lebih seperti itu ya video pembelajaran. Kita lanjutkan ke materi ya. Nah, seru nggak videonya? Menambah ilmu nggak? Seru, Pak. Lucu videonya, banyak animasi. Kenapa animasi? Biar memudahkan kalian untuk belajarnya. Nanti saya akan share link YouTube-nya di WA grup ya. Baik, kita ke materi selanjutnya. Materi yang kedua yaitu jenis-jenis pertahanan tubuh. Yang pertama, sistem imunitas alami. Sistem imunitas alami, saat lahir manusia dibekali dengan sistem imunitas alami. Sistem ini terdiri dari perlindungan baik dalam maupun di luar tubuh. Komponen yang masuk dalam sistem imun alami diantaranya kulit enzim pada air mata dan minyak kulit dahak dan refleks batuk, cairan asam lambung, sel darah putih. Imun kita akan bekerja saat patogen bisa berupa bakteri atau virus masuk ke dalam tubuh. Nah, sekarang kita ke sistem imunitas buatan. Saat imunitas alami tidak mampu menghalau serangan virus atau bakteri, tubuh memerlukan pertahanan tambahan dari imunitas buatan atau adaptive immunity. Imunitas buatan didapat saat tubuh mulai mengenali beberapa jenis infeksi patogen. Kita memiliki imunitas ini setelah terserang penyakit tertentu. Proses dari pembentukan imunitas buatan ini terjadi pada saat tubuh terserang patogen. Patogen tersebut kemudian diproses dan diidentifikasi oleh tubuh. Kemudian sistem imun akan membuat antibodi yang didesain untuk mengatasi serangan patogen tersebut. Nah, kemudian ada sistem imunitas pasif. Nah, sistem imunitas pasif, jenis imunitas ini yaitu dipinjam dari sumber lain kemudian diberikan pada tubuh. Contohnya
Sistem ini yaitu adalah ASI yang diberikan pada bayi. ASI mengandung antibodi yang kemudian ditransfer kepada bayi saat ia menyusui. Selain dari ASI, sistem imunitas pasif juga didapat melalui imunisasi. Nah, sekarang kita ke materi yang ketiga, mekanisme sistem pertahanan tubuh pada tubuh manusia. Mekanismenya ada dua, pertahanan tubuh non-spesifik dan pertahanan tubuh spesifik. Nah, pertahanan tubuh non-spesifik merupakan respon pertama terhadap patogen yang masuk ke dalam tubuh. Pertahanan tubuh non-spesifik ini berfungsi untuk melawan berbagai jenis infeksi yang umum terjadi tanpa melibatkan adanya proses seleksi dan memori terhadap jenis patogen tertentu. Nah, mekanisme pertahanan tubuh non-spesifik ini dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama ada pertahanan garis pertama, dan yang kedua ada pertahanan garis kedua. Pertahanan garis pertama dibedakan menjadi pertahanan secara fisik dan kimiawi. Pertahanan fisik merupakan barir pertama yang mencegah patogen masuk ke dalam tubuh. Pertahanan fisik diperankan oleh kulit, membran mukosa, dan silia, sedangkan pertahanan kimiawi merupakan senyawa kimia hasil sekresi yang berfungsi untuk membunuh patogen yang masuk. Kemudian pertahanan garis kedua, patogen yang berhasil melewati pertahanan garis pertama akan diatasi oleh pertahanan garis kedua. Pertahanan garis kedua meliputi fagositosis, inflasi, demam, interferon, dan sistem komplement. Fagositosis adalah proses di mana sel fagosit menelan atau memakan sel lain atau patogen. Inflasi atau peradangan merupakan respon tubuh terhadap suatu infeksi yang ditandai dengan adanya pembengkakan, nyeri, panas, dan kemerahan. Demam yang merupakan suatu kondisi ditandai dengan naiknya suhu tubuh di atas ambang normal. Nah, kemudian kita ke pertahanan tubuh spesifik. Pertahanan tubuh spesifik merupakan pertahanan tubuh yang berfungsi untuk melawan patogen tertentu dan akan diaktifkan apabila pertahanan tubuh non-spesifik tidak mempunyai atau tidak dapat mengatasi infeksi patogen. Sistem pertahanan tubuh spesifik yaitu limfosit, di mana dibagi menjadi dua macam, yaitu limfosit T dan limfosit B. Kita ke materi yang keempat, yaitu peradangan, alergi, dan pencegahan. Nah, peradangan atau yang disebut juga inflasi merupakan reaksi normal perlindungan tubuh terhadap cedera atau luka baik di dalam maupun luar tubuh. Saat terjadi cedera, maka sel darah putih akan bekerja cepat untuk melindungi sel tubuh dari infeksi bakteri atau virus. Misalnya nih, apabila ada bagian tubuh yang memar, terkilir, atau terbentur saat sedang berolahraga, maka peradangan terjadi sehingga muncul rasa nyeri dan bengkak. Kita masuk ke jenis-jenis peradangan. Ada 7 jenis ya. Yang pertama ada radang kataral, yang kedua ada radang pseudomembran, yang kedua ada ulkus, yang keempat ada abses, yang kelima ada radang purulen, yang keenam ada phlegmon, dan yang ketujuh ada suppuratif. Nah, sekarang ke cara pencegahan peradangan. Cara mencegahnya yaitu mengonsumsi makanan sehat, tinggi antioksidan, polifenol seperti buah-buahan segar dan sayuran segar. Konsumsi telur, salmon, dan tuna yang tinggi. Vitamin D sangat baik untuk menyembuhkan peradangan. Selain itu, menghindari stres sangat baik untuk penyembuhan inflasi karena hormon stres dapat memperparah inflasi. Nah, sekarang ke alergi. Alergi adalah reaksi sistem kekebalan tubuh imunitas terhadap zat atau benda, semisal serbuk sari, bulu hewan, suhu dingin, debu, dan lainnya. Reaksi itu bisa berupa pilek, tiba-tiba bersin, gatal-gatal, dan ruam kulit, atau bahkan sesak napas. Nah, cara pencegahan alergi itu yaitu
cara menghindarinya benda atau zat yang memicu alergi. Misalnya, jika seseorang alergi pada bulu hewan, maka menghindari hewan tersebut adalah cara termudah untuk mencegah munculnya reaksi alergi. Nah, yang materi terakhir yaitu imunisasi. Pengertian imunisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, imunisasi adalah pengimunan atau pengebalan terhadap penyakit. Sedangkan menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, imunisasi adalah suatu usaha yang dilakukan dalam pemberian vaksin pada tubuh seseorang, sehingga dapat menimbulkan kekebalan terhadap penyakit tertentu. Nah, imunisasi itu sendiri dibagi menjadi dua, imunisasi aktif dan imunisasi pasif. Nah, layanan imunisasi yang dikhususkan untuk balita biasanya bisa didapatkan di posyandu, puskesmas, rumah sakit, pemerintah, rumah sakit bersalin, dan sebagainya. Kemudian ada pun tujuan imunisasi, mencegah seseorang terhindar dari penyakit-penyakit yang menular dan membahayakan tubuh. Yang kedua, menambah kekebalan tubuh, terutama bagi para balita yang imun tubuhnya belum terbentuk dengan baik. Yang ketiga, membuat pertumbuhan seorang anak menjadi maksimal yang dapat membuat keluarga menjadi senang. Yang keempat, memberikan rasa aman kepada masyarakat, terutama anak-anak dengan sistem imunitas tubuh yang baik. Nah, kita ke jenis-jenis imunisasi. Banyak ya jenis-jenis imunisasi. Dibagi menjadi dua, imunisasi wajib dan imunisasi anjuran. Imunisasi wajib terdiri dari imunisasi BCG atau Bacillus Calmette-Guerin. Imunisasi ini bertujuan untuk mencegah si buah hati terkena penyakit tuberkulosis sehingga si buah hati bisa tumbuh dengan sehat. Sementara itu pemberian jenis ini sebaiknya dilakukan sebelum anak berusia 2 bulan. Kemudian ada yang kedua, imunisasi DPT atau dipetri pertussis tetanus. Imunisasi ini sering dikenal dengan imunisasi 3-in-1 karena vaksin yang diberikan bertujuan untuk mencegah 3 penyakit sekaligus, difteri, pertussis, dan tetanus. Imunisasi DPT yang baik dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu imunisasi DPT 1 pada usia 3 bulan, imunisasi DPT 2 pada usia 4 bulan, dan imunisasi DPT 3 pada usia 5 bulan. Kemudian ada imunisasi hepatitis B, dilakukan dengan tujuan agar terhindar dari penyakit hepatitis B, terutama balita yang imun tubuhnya belum begitu kuat. Imunisasi ini sebaiknya 12 jam setelah bayi lahir. Dosis kedua diberikan pada saat bayi berusia 6 bulan. Nah, kemudian ada imunisasi campak, terus ada imunisasi polio. Kalau imunisasi campak itu mengandung berupa virus campak yang kemudian dilemahkan. Nah, untuk imunisasi polio dilakukan sebanyak 4 kali agar antibodi tubuh untuk mencegah penyakit polio cepat terbentuk. Nah, sekarang jenis-jenis imunisasi anjuran atau tambahan. Imunisasi tambahan merupakan imunisasi yang boleh dilakukan dan tidak dilakukan pun tidak masalah. Imunisasi tambahan ini biasanya diberikan kepada mereka yang rentan terkena penyakit dan memiliki risiko kematian yang cukup tinggi. Berikut imunisasinya. Yang pertama ada imunisasi MMR atau merupakan seseorang tidak terkena campak Jerman dan gondok. Imunisasi ini sebaiknya dilakukan 2 kali. Pada dosis ke-1 disuntikan pada seorang anak berusia 12 sampai 15 bulan, kemudian suntikan kedua diberikan kepada seorang anak pada usia 4 sampai 6 tahun atau pada 11 atau sampai 13 tahun. Nah, yang kedua ada imunisasi varicella. Nah, imunisasi ini bertujuan untuk mencegah seorang anak terkena penyakit cacar air. Yang ketiga ada imunisasi HIV. Imunisasi HIV bertujuan untuk mencegah terjadinya radang otak dan paru. Imunisasi ini biasanya diberikan pada bayi yang masih berumur 2 bulan, 3 bulan, dan 5 bulan. Nah, kemudian ada imunisasi influenza. Seperti ada gambarnya ya, ini di sini.
Seperti ini. Pemberian imunisasi influenza ini bertujuan untuk membuat antibodi tubuh agar tidak mudah terserang penyakit influenza yang berat. Nah, slide berikutnya. Nah, ada yang imunisasi terakhir yaitu imunisasi tipoid. Imunisasi tipoid adalah imunisasi yang bertujuan untuk mengurangi risiko seseorang terkena penyakit demam tipoid. Demam tipoid ini juga dikenal sebagai penyakit tipus atau paratipus. Di Indonesia sendiri, pemberian vaksin ini sudah dikategorikan ke dalam suatu program pengembangan imunisasi yang dianjurkan oleh pemerintah. Mungkin cukup sekian materi yang Bapak sampaikan hari ini. Untuk tugasnya, yaitu kalian yang pertama merangkum dari pertemuan kali ini sampai akhir tadi. Kemudian kalian membuat poster ya semenarik mungkin mengenai pentingnya imunisasi, yaitu dengan mengisi LKS yang ada pada WA group yang sudah Bapak kirim. Kemudian pada Zoom ini kita akan melakukan evaluasi. Ada 5 pertanyaan nih. Gimana, ada yang ditanyakan untuk masalah tugas atau keberatan atau kebanyakan atau gimana? Silakan. Insya Allah cukup dimengerti, Pak. Baik. Coba yang lainnya gimana? Marli, keberatan atau enggak? Oh, siap. Nah, silakan Bapak akan kasih waktu 5 menit untuk kalian mencari jawaban. Boleh dari PPT atau sumber lain juga, boleh. Atau yang Bapak terangkan tadi. Silakan, Kak. Cukup kan 5 menit? Insya Allah cukup. Baik. Karena waktunya sudah habis untuk mencari jawaban, silakan bagi kalian, anak-anakku, siapa yang mau menjawab soal yang pertama. Saya terlebih dahulu ya. Yang pertama tuh bagaimana cara untuk mencegah peradangan. Silakan Nelly untuk menjawab. Baik, Bapak, terima kasih untuk kesempatannya. Izinkan saya untuk menjawab nomor 1. Bagaimana cara untuk mencegah peradangan? Seperti halnya apa yang telah Bapak sampaikan pada PPT, cara mencegah peradangan yang dapat kita lakukan adalah yang pertama adalah mengkonsumsi makanan yang seimbang, terutama yang mengandung antioksidan. Contohnya seperti apa? Seperti buah-buahan dan sayuran yang mengandung vitamin, kemudian mengkonsumsi telur, salmon, dan tuna yang mengandung protein, serta konsumsi lemak yang tepat. Selain itu, juga kita harus mencukupi kebutuhan mineral bagi tubuh dengan cara minum air sebanyak 2 liter per hari. Mungkin itu, Pak, yang dapat saya jawab. Baik. Benar sekali ya, jawabannya sudah lengkap. Lanjut ke soal yang kedua. Siapa yang mau menjawab untuk soal yang kedua? Jelaskan mengenai pembentukan antibodi dalam tubuh. Jadi dalam dalam proses di dalam tubuh, jadi di dalam tubuh manusia itu antibodi Aman. ada sinyalnya Bapak ini tidak mendukung, jadi iya, Bapak izin boleh ya, silakan. Untuk pertanyaan, dalam tubuh manusia antibodi yang dihasilkan oleh organ jadi ada antibodi yang dihasilkan oleh organ limfoid sentral yang terdiri atas dari pertama itu adalah oleh sel-sel limfosit. Jadi mungkin seperti itu Bapak menjelaskan pembentukan antibodi dalam tubuh manusia. Baik, terima kasih Saudara Marli. Benar jawabannya. Nah, untuk yang ketiga, apakah ada yang mau menjawab lagi? Silakan. Coba kalian bandingkan atau bedakan antara kekebalan pasif dan kekebalan aktif.
Kalau tidak ada, berarti Bapak saja yang akan menjawabnya. Nah, kekebalan aktif merupakan kekebalan tubuh yang diperoleh dari dalam tubuh karena tubuh membuat antibodi sendiri. Nah, kekebalan merupakan kekebalan yang diperoleh bukan dari antibodi yang disintesis dalam tubuh, melainkan tinggal memakainya saja. Itu mungkin yang ketiga jawabannya. Yang keempat, ada yang bisa menjawab? Pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan 3 macam antigen yang merangsang terbentuknya antibodi. Silakan yang mau menjawab. Boleh, Saudara Isan? Apa jawabannya? Baik, Pak. 3 macam antigen yang merangsang terbentuknya antibodi itu, yang pertama ada autoantigen, yaitu antigen yang berasal dari tubuh kita sendiri. Hal ini dikarenakan sistem imun salah mengartikan zat di dalam tubuh sebagai antigen. Yang kedua, isoantigen, yaitu antigen yang berasal dari individu berbeda namun dalam satu spesies yang sama, yang memiliki perbedaan genetik. Yang terakhir, heteroantigen, yaitu antigen yang berasal dari spesies yang berbeda, Pak. Benar sekali ya. Terima kasih Saudara Isan telah menjawab. Nah, yang kelima, apakah ada yang mau menjawab? Jelaskan 4 faktor penyebab seseorang mengalami alergi. Silakan Marlia. Ya, Bismillah, saya izin menjawab, Pak. Kan pertanyaannya itu 4 faktor yang menyebabkan alergi. Jadi manusia itu ya ada yang berbeda-beda ya alerginya itu. Misalkan yang pertama itu alergi karena makanan, seperti karena udang ataupun kepiting dan lain-lain. Terus yang kedua itu misalkan alergi yang disebabkan oleh obat. Misalkan obat warung dan lain-lain. Kemudian alergi yang disebabkan oleh bulu hewan, misalkan bulu kucing. Terus yang terakhir itu alergi yang disebabkan oleh tungau atau apa ya, selain tungau itu ada juga yang alergi karena debu rumah. Mungkin seperti itu. Oh, satu lagi Bapak, ada yang karena bunga. Oke, terima kasih, benar sekali ya. Nah, ini sudah evaluasi terjawab 5 soal. Jawabannya pada hebat-hebat, berarti kalian sudah menyimak dari awal sampai akhir pembelajaran kita Bapak kali ini. Nah, jangan lupa untuk mengisi LKS-nya ya. Bapak sudah share di WA group. Itu LKS-nya, kemudian untuk link video di YouTube-nya juga sudah Bapak share. Silakan kalian apabila mau belajar lagi. Nah, untuk pertemuan kita kali ini ada yang bisa menyimpulkan? Silakan, raise hand. Izin mungkin Bapak. Oh, boleh, siap. Siap. Nelly, silakan. Baik Bapak, terima kasih banyak atas kesempatannya. Izinkan saya untuk menyimpulkan materi dari pertemuan kita hari ini, yaitu sistem pertahanan tubuh adalah pertahanan yang dimiliki oleh tubuh untuk mencegah masuknya bakteri, virus, atau hal lain penyebab penyakit atau patogen, di mana tubuh manusia itu merupakan konstan yang ditantang oleh bakteri, virus, parasit, radiasi matahari maupun polusi. Dan sistem pertahanan atau kekebalan tubuh ini memiliki peran yang sangat penting dalam mengenali atau menghancurkan benda-benda asing atau sel abnormal yang merugikan tubuh kita. Nah, sistem imunitas kita ini tidak memiliki tempat khusus di dalam tubuh dan juga tidak dikontrol oleh otak. Adapun jenis-jenis pertahanan tubuh itu ada sistem imunitas alami, ada sistem imunitas buatan, dan ada sistem imunitas pasif. Untuk sistem imunitas alami itu contohnya seperti refleks batuk. Kemudian sistem imunitas buatan itu contohnya yang dibuat itu seperti vaksin. Kemudian yang ketiga itu ada sistem imunitas pasif. Contohnya seperti apa? Ada pada ASI dan juga imunisasi, Pak. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan.
Baik, terima kasih Saudari Nelly yang telah menyimpulkan. Untuk materi selanjutnya yang akan dibahas pertemuan nanti, yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Semoga kalian bisa membaca-baca terlebih dahulu di sumber buku atau PPT atau di Google. Ya, tetap semangat. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini, kita baca doa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan Maria. Ya, Bapak. Baik, silakan. Baik, teman-teman, alhamdulillah ya pembelajaran kita hari ini telah selesai. Semoga semua ilmu yang didapat dari Bapak bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Amin. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Maria. Nah, untuk ketua kelas, jangan lupa ya, rekap pertemuan hari ini. Terima kasih ya semuanya. Jangan lupa kerjakan rangkuman dari materi sekarang. Kemudian jangan lupa itu LKS-nya juga dikerjakan. Kemudian ada poster. Kalian juga harus membuat poster. Mungkin itu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi tentang tugas? Mungkin cukup, Bapak. Pahami, Bapak. Baik, terima kasih. Jangan lupa kerjakan ya. Sehat selalu semuanya. Bapak tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih juga, Pak. Ya.